Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Pria itu segera memuntahkan seteguk darah, dan menatap Xiaoyan dengan tatapan ketakutan di matanya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiaoyan berhasil mengendalikan formasi primal iblis ungu. Setelah itu, Xiaoyan tidak melihat pria itu lagi, tapi saat tubuhnya bergerak, kabut ungu menyebar dan menyapu ke arah Xiao Xing. Pria itu hendak memblokir, tapi Xiaoyan berhenti dan menoleh sedikit. Jika kamu masih ingin berhenti, mati. Tubuh Xiaoyan penuh dengan niat membunuh yang kuat, dan mata anjing itu juga mengeluarkan geraman rendah. Itu tidak benar. Jelas orang yang membunuh 1000 pisau. Setelah merasakan ancaman kematian, tubuh pria itu membeku, dan naluri bertahan hidupnya masih membuatnya rasional. Dengan kata lain, dia tidak ingin bersumpah Xiaoyan sampai mati, memblokir tugas. Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke arah Xiao Xing, tapi setelah tersapu untuk sementara waktu, Xiaoyan hanya melihat tanah Xiao Xing, dan ada suara siulan berderap di sekelilingnya. Memblokir jalan Xiaoyan, sosok Xiaoyan membeku dan berdiri di udara. Berani membobol Xiao Xing, keberanian seperti itu sangat langka di seluruh dunia nyata Suanyin. Tidak ada dekrit kekaisaran, siapapun yang berani membobol Xiao Xing akan dibunuh tanpa ampun. 3 Changhong melayang di depan Xiaoyan, mereka semua memiliki niat membunuh yang menakjubkan, menatap Xiaoyan dengan dingin dengan senjata di tangan, dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu tahu kehormatanmu? Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya perlahan, dan menarik 8 penguasa berat Suan Desolate di belakangnya. Yang mulia, mereka bertiga mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka sepertinya tidak tahu. Hanya pada saat inilah Xiaoyan bereaksi. Saya khawatir saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak saya datang ke sini. Waktu telah berubah. Beberapa orang datang dan beberapa orang pergi. Itu normal bagi mereka untuk tidak tahu. Saya di sini hanya untuk menemukan permaisuri. Saya tidak memiliki permusuhan. Bisakah saya mengakomodasi? Xiaoyan masih mengikuti upacara terlebih dahulu, tetapi tampaknya orang-orang ini datang ke sini untuk tujuan yang sangat jelas, yaitu, untuk memblokir Xiaoyan. Tapi semakin ini masalahnya, semakin aneh perasaan Xiaoyan. Bagaimanapun, dia sudah datang ke sini, jadi lebih baik untuk mengklarifikasi masalah ini. Permaisuri, bagaimana kamu bisa melihat generasi tikus yang diasingkan ketika kamu melihat satu sama lain? Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari Xiao Xing. Sepertinya pengetahuan yang sebenarnya masih di bawah tinju. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku khawatir Xiao Xing ini harus menggunakan tinjunya untuk meninju. Mereka bertiga adalah Dewa Pertempuran Bintang 8, dan yang terkuat adalah Dewa Pertempuran Bintang 8 yang terlambat. Ketiganya penuh percaya diri saat ini, dan mereka semua berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah 7 Dewa Pertarungan Bintang, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi saat berikutnya, mereka tidak berpikir begitu. Lautan api yang mengerikan mengamuk, dan naga guntur bersiul. Yang paling menakutkan adalah metode Xiaoyan begitu banyak sehingga kulit kepalanya kesemutan. Kartu Yuxu, Shen Luoyin, Puncak Wuxiang. Ini adalah cara yang diberikan kepada Xiaoyan oleh 3 dewa, dan di udara, Xiaoyan dapat dengan mudah berurusan dengan 3 dewa pertempuran bintang 8 sendirian. Setelah 100 putaran, 3 dewa pertempuran bintang 8 tampak malu, dan tidak mungkin mereka bisa mengambil Xiaoyan. Ketiganya segera bubar, dan sidik jarinya berubah dengan cepat. Dok Yan, giliranmu, beritahu mereka seberapa kuat dirimu. Kata Xiaoyan, dia sudah terbiasa dipukuli, dan tiba-tiba mata Dok Yan yang dipuji oleh Xiaoyan tiba-tiba bersinar. Oke, saya sudah memecahkan 7, 8 dalam formasi ini. Mereka dapat menggunakan hingga 20% dari kekuatan formasi, dan saya dapat langsung menggunakan 60% dari kekuatan anjing. Cahaya biru melonjak keluar dari mata anjing yang bersemangat, seluruh formasi hebat Xiao Xing seolah-olah mereka semua gemetar tiba-tiba. Kemudian kekuatan agung formasi turun langsung dari langit, diselimuti ke arah 3 dewa pertempuran bintang 8, dan jeritan melengking terdengar di saat berikutnya. Xiaoyan tidak peduli lagi dengan ketiga orang ini. Pada saat ini, dia mendekati Xiao Xing, dan dia bisa melihat intinya dari ketinggian. Ada sebuah istana megah di sana, yang semuanya terbuat dari kristal dan tampak berkilauan. Tulisan tangan yang bagus. Xiaoyan bergumam dengan mata menyipit, suaranya jatuh, dan sekali lagi berubah menjadi Changhong dan menyapu ke arah Crystal Palace. Setelah memasuki bintang Ao ungu ini, Xiaoyan masih dapat merasakan bahwa itu mengandung ki asal yang sangat kaya. Tempat ini juga harus menjadi tanah harta karun untuk budidaya,
dan meskipun bintang ini sangat besar, tidak banyak makhluk, sehingga sumber daya budidaya sepenuhnya kelebihan pasokan. Pada saat ini, di Istana Kristal, seberkas cahaya meletus, dan meraung ke arah Xiao Yan. Kembalilah. Xiao Yan bergeser. Itu relatif mudah untuk menghindari balok. Chen Xianyuan, itu hampir cukup. Xiao Yan langsung mendengus. Suara Xiao Yan jatuh, dan dia tergantung di langit di atas Istana Kristal. Segera, selusin sosok menyapu keluar dari istana dan mengepung Xiao Yan lagi. Melihat selusin sosok yang dikelilingi, Xiao Yan sedikit mengernyit, mungkin ratu benar-benar menipunya. Lupakan saja, karena itu masalahnya, aku akan pergi. Xiao Yan juga tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak masuk akal ini. Permaisuri selalu enggan untuk bertemu, jadi tidak perlu menjeratnya. Lebih baik pergi langsung untuk menemukan petunjuk tentang Ki Dunia. Xiao Yan berbalik perlahan dan siap untuk pergi. Tunggu. Tetapi pada saat ini, sebuah suara pelan datang dari Crystal Palace. Xiao Yan berhenti sejenak, hanya untuk melihat bahwa 10 sosok itu perlahan-lahan terpisah, dan di belakang itu, sinar emas menyapu, yang sebenarnya adalah kelinci yang berperilaku baik. Kelinci Bingyun adalah sejenis binatang spiritual dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Kamu adalah orang dari Sengxi. Bingyun Rabbit bertanya dengan suara. Xiao Yan mengangguk dan berkata perlahan, aku tidak bermusuhan, aku hanya ingin bertanya pada permaisuri dan menanyakan sesuatu. Mengapa kamu memiliki auranya, kata Bingyun Tu. Apakah kamu berbicara tentang Sun Sang? Dia sudah jatuh. Xiao Yan menjawab, Bingyun Tu berhenti, dengan tatapan rumit di matanya. Jatuh? Dia abadi dan abadi. Bagaimana bisa dia jatuh? Bingyun Tu jelas sedikit tidak yakin setelah mendengar berita itu. Reinkarnasi sukarela, kata Xiao Yan. Lalu kenapa nafasmu tersengal-sengal? Bingyun Tu menatap Xiao Yan dengan curiga. Aku adalah reinkarnasi dari Sun Sang. Xiao Yan tidak menyembunyikannya, dan langsung berkata. Dengan kata lain, kamu masih dihormati, kamu telah membunuh permaisuri, apa yang kamu lakukan di sini? Nada suara kelinci Bingyun tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan keras. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini, dan menatap kelinci Bingyun dengan takjub, sangat bingung. Membunuh permaisuri. Xiao Yan berkata dengan terkejut, menatap Bingyun Tu lagi dan melanjutkan, meskipun aku adalah reinkarnasi dari kehormatanmu, tetapi aku tidak memiliki memori kebangkitan, dapatkah kamu memberitahuku secara detail apa yang terjadi? Bingyun Tu melihat penampilan Xiao Yan sepertinya merasakan bahwa Xiao Yan tidak menipunya, dan memberinya sedikit jeda. Ikutlah denganku, permaisuri juga menunggumu. Bingyun Tu menghela nafas, menatap Xiao Yan dan berkata perlahan. Xiao Yan mengangguk dan mengikuti Bingyun Tu. Selusin sosok di kedua sisi menatap Xiao Yan, matanya penuh kebencian, seolah-olah dia sedang melihat si pembunuh. Xiao Yan tersenyum pahit di dalam hatinya, dan sekarang gilirannya untuk disalahkan atas hal-hal buruk yang telah dilakukan Sun. Mengikuti kelinci Bingyun ke Istana Kristal Besar, seluruh aula memancarkan udara sedingin es, dan tidak ada orang lain di seluruh istana. Artinya, seluruh Istana Kristal ditempa oleh permaisuri sendirian. Ketika dia datang ke aula utama, Xiao Yan melihat kristal besar berdiri di atas dan di bawah, ada bayangan di kristal, dan tidak ada fluktuasi kehidupan saat ini. Semua makhluk, apakah itu benar-benar kamu, semua makhluk? Pada saat ini, suara halus datang dari sekeliling, Xiao Yan melihat sekeliling, dan akhirnya mengunci permaisuri. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya sedikit, dan menjawab, Sun Sang telah jatuh. Saya adalah reinkarnasinya, senior dapat memanggil saya Xiao Yan. Ini adalah pria kuat di era yang sama dengan Sun Sang, dan Xiao Yan adalah Sun Sang. Reinkarnasi di atas, tentu saja, harus sepadan dengan para pendahulu. Apa katamu? Gu Zongsheng telah jatuh. Lalu apa maksudmu? Sengxi telah kalah. Bayangan di dalam kristal tidak membuka matanya, Xiao Yan perlahan mendekat, dan perlahan-lahan melihat kristal dengan jelas, sosok yang ada diam-diam di dalamnya. Meskipun matanya tertutup, tampaknya tidak ada kemarahan sama sekali, tetapi penampilan seperti ini hanya dapat digambarkan dalam 4 kata yang mengejutkan. Kecantikannya bahkan agak mirip dengan ratu, tubuhnya memancarkan rasa bangsawan, dia mengenakan rok biru muda, dan sudut roknya disulam dengan kelopak bunga sakura yang patah. Xiao Yan telah melihat kelopak ini sebelumnya, dan itu ada di tumbuhan di kuil kuno itu indah saat mekar penuh. Ada juga jepit rambut emas di kepalanya. Setelah Xiao Yan melihat lebih dekat, hatinya bergetar. Itu persis sama dengan jepit rambut berlapis naga dan phoenix yang diberikan kepadanya oleh ratu. Lebih dari satu hadiah. Menghormati metode yang baik, Xiao Yan tidak bisa menahan desahan bahwa Sun Sang beberapa tingkat lebih tinggi dari dia dalam hal wanita. Sengxi belum dikalahkan, tetapi krisis semakin dekat, dan saya juga terpaksa datang ke sini. Saya berharap untuk mencari bantuan permaisuri untuk menerobos keabadian dan berjuang untuk Sengxi.
Xiao Yan menggenggam tinjunya dan menangkupkannya, tangan. Mengapa Gu Zongsheng ingin bereinkarnasi? Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menyelamatkan Sengxi. Apa gunanya reinkarnasi? Apakah dia hanya ingin melupakan saya? Suara halus itu keluar, penuh dengan kesedihan. Zun Sang sepertinya telah menyegel ingatannya, jadi aku belum membangunkan ingatanku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi antara Zun Sang dan Permaisuri. Xiao Yan berkata sambil tersenyum masam. Sungguh, aku tidak ingat apa-apa lagi. Nada suara ratu sangat hilang. Xiao Yan mengangguk. Lalu bagaimana kamu mengetahui namaku, dan siapa yang memintamu untuk menemukanku? Permaisuri bertanya lagi, Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Iya, istri tuanmu yang terhormat di Sengxi, dia memintaku untuk datang ke dunia nyata Suanyin untuk menemukanmu, mungkin kamu bisa membantuku. Jadi aku datang ke sini. Xiao Yan menjawab dengan jujur, Anda tidak perlu menipu Permaisuri. Ini adalah zaman keabadian. Aku sudah mati, aku khawatir aku tidak bisa membantumu lagi. Suara halus Permaisuri terus terdengar, tetapi Xiao Yan tidak merasa tersesat. Maaf. Yang mulia pasti memiliki kesulitan yang tak terkatakan. Apakah Permaisuri memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Mungkin saya bisa memenuhinya untuk Anda atas nama Anda, kata Xiao Yan lembut. Aku mengerti, dia adalah orang yang benar, aku tidak menyalahkannya, aku hanya tidak menyangka perpisahan ini menjadi perpisahan. Permaisuri sepertinya tidak bisa melepaskannya, dan bisa merasakannya dalam-dalam, kesedihan dalam nadanya. Dia bilang dia akan datang lagi, tapi dia tidak menyangka akan kembali dengan cara ini. Tidak peduli apa, itu dianggap datang ke janji. Kalau begitu, aku akan membantumu lagi. Suara ratu keluar, dan kelinci Bingyun segera sangat cemas. Tuan, Anda tidak bisa, jika Anda bangun lagi, Anda akan benar-benar menghilang di dunia. Kristal besar itu mulai meleleh perlahan, dan itu tidak berhenti karena apa yang dikatakan kelinci Bingyun. Memesan esensi kehidupan berusia 1000 tahun ini hanya untuk menunggunya. Sekarang dia telah membuat janji, dia tidak punya alasan untuk melanjutkan. Dia membutuhkan bantuanku. Suara ratu keluar, semua kristal meleleh, dan sosok ratu berdiri di udara, dan kemudian perlahan membuka matanya. Melihat ini, mata Xiao Yan juga tiba-tiba menyusut, ketika pria melihat wanita cantik, mereka tampaknya memiliki ekspresi ini. Permaisuri memiliki kulit yang indah, matanya penuh gelombang, kulitnya sebening salju, 3000 helai rambutnya tersebar di bahunya, dan dia tidak memiliki aksesori rambut tambahan. Matanya, yang berisi fluktuasi cahaya air, menatap Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang sedikit linglung, Permaisuri menutup mulutnya dan terkekeh, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi bulan sabit. Meskipun nama Permaisuri mendominasi, tampaknya tidak cocok dengan penampilannya sama sekali. Dapat dengan jelas dirasakan bahwa Permaisuri dan Permaisuri adalah wanita yang benar-benar aneh. Perasaan yang diberikan Xiao Yan kepada Xiao Yan dari mata Permaisuri adalah kelembutan seperti air. Bagaimana kamu bisa begitu lemah dalam hidup ini? Permaisuri perlahan turun seperti peri, Mei Mei memandang Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum. Saya sudah mencoba yang terbaik. Dunia Sengxi terganggu oleh masalah internal dan eksternal, dan ada terlalu sedikit kesempatan bagi saya untuk berkultivasi. Saya harap saya bisa menerobos ke alam abadi dalam satu gerakan. Xiao Yan berkata dengan senyum kecut. Menerobos keabadian, ini bukan tugas yang sulit. Kata Permaisuri lembut, hati Xiao Yan meledak gembira setelah mendengar ini. Apakah ada cara bagi Permaisuri untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat? Xiao Yan bertanya dengan penuh semangat. Permaisuri mengangguk sedikit, kelinci Bingyun berlari ke pelukan Permaisuri, jari-jarinya yang ramping seperti batu giok membelai bulu halus kelinci Bingyun, dan kelinci Bingyun juga menunjukkan tampilan yang nyaman. Asal Ki Anda terburu-buru, saya khawatir Anda telah secara paksa meningkatkan kekuatan Anda untuk waktu yang lama, dan sekarang ada hambatan. Ada cukup sumber daya di Xiaoxing, tetapi efek penyerapan paksa Anda sekarang minimal. Bahkan jika Anda dapat menggunakan ki asal yang agung untuk membuat Anda telah mencapai alam 9 bintang, tetapi jika Anda melakukannya, saya khawatir Anda tidak akan dapat menembus alam abadi selama 10.000 tahun. Permaisuri memandang Xiao Yan, dan sekilas dia bisa melihat banyak masalah yang muncul di Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum kecut, bagaimana mungkin dia tidak mengerti ini, tetapi situasi yang dihadapi Sengxi dipertaruhkan, dan berkali-kali Xiao Yan tidak bisa terlalu ragu, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berlatih dengan paksa. Dia melahap semua jenis buah spiritual dengan panik, dan secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan origin ki yang agung. Ayo pergi. Permaisuri mengambil langkah lotus dan berjalan keluar istana. Apakah Permaisuri punya solusi? Xiao Yan dengan cepat mengikuti Permaisuri dan bertanya. Yayasannya terburu-buru, bersiaplah untuk kultivasi pertapa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Hanya setelah fondasinya stabil,
pengaturan lain dapat dibuat, kata permaisuri perlahan. Kultivasi. Xiao Yan sedikit bingung, latihan yang biasa sebenarnya sangat beruntung. Misi pertama Anda adalah untuk meledakkan semua origin Qi Anda dan terbang mengelilingi Xiao Star selama 100 kali. Anda tidak dapat berhenti tanpa origin Qi. Berdiri di luar Crystal Palace, mata indah kaisar wanita menatap planet seperti kristal ini, berbalik untuk melihat Xiao Yan dan bergumam.